Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa bertemu lagi di mata kuliah Akidah dan Ilmu Kalam yang membahas tentang bagaimana pemikiran doktrin aliran Islam pada masa dahulu setelah masa kekhalifahan Khulafa Rasyidin khususnya, dan kita pelajari untuk diketahui bahwasanya seperti ini loh, golongan-golongan atau aliran-aliran Islam, cara berpikir dalam memahami teologi ya, tentang konsep ketuhanan, tentang konsep tauhid, bahkan tentang konsep syariat hukum Islam dalam menjalankannya. Nah, dan ini perlu dipelajari, diketahui untuk kekayaan intelektual, untuk referensi pemikiran kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan pelajaran ya, yang baik diambil dan yang tidak baik jangan diambil, yang nanti implementasinya di dalam masyarakat, di dalam lembaga pendidikan zaman dahulu itu pernah terjadi seperti ini. Nah, dan bagaimana kita menyikapi di sosial masyarakat kita, dan itu perlu kita yakini tetapi dengan tidak bertaklid buta, tidak ikut-ikutan saja tapi berprinsip dengannya, terutama selaku umat Islam. Pedoman utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, kita kali ini membahas tentang aliran Islam Jabariyah dan Qadariyah. Sebelumnya kita sudah membahas aliran Islam Khawarij dan kemarin itu Khawarij dan Murji'ah. Nah, bagaimana Khawarij itu adalah aliran Islam yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ya. Kelompok aliran Islam yang keluar dari Ali dan Muawiyah. Nah, kenapa? Ya karena tidak sependapat dengan jalan pemikiran mereka berdua. Ali bin Abi Thalib, pengikut Ali, dan pengikut Muawiyah itu mempunyai kesepakatan yang lagi-lagi adalah kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Nah, jadi jangan heran kalau hari ini kita dipecah belah dengan kepentingan politik, dengan kepentingan ego kelompoknya, merasa mengklaim paling benar. Nah, jadi itu harus bisa diambil pelajaran. Jangan mau dipecah belah gitu ya. Harus ada yang legowo, mengalah gitu. Tapi dalam artian di sini mengalah untuk menang gitu ya. Bukan berarti mengalah mendiamkan keangkara murkaan gitu, tidak. Tuh ya, Khawarij, Murji'ah, Khawarij. Kemudian Murji'ah ialah yang menjauhkan diri dari Khawarij ya, menolak mengakui kekhalifahan Muawiyah dengan alasan bahwa ia adalah keturunan si pendosa Utsman. Nih ya. Jadi doktrin Murji'ah, kalau Khawarij tadi keluar dari Ali dan Muawiyah, kalau Murji'ah penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskan di akhirat kelak, lebih seleh ya. Nah, sekarang Jabariyah. Jabariyah ini asal kata dari jabaro, memaksa, mengharuskannya melakukan sesuatu. Nah, istilah al-jabru ini diartikan menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah.
Jadi perbuatan manusia itu semuanya sudah ditentukan oleh qada dan qadar atau ketetapan dari Allah. Nah, kemudian sejarahnya gimana muncul paham seperti ini? Jadi sejak awal periode Islam, karena ini masih masa sahabat dan tabi'in ya. Jadi sejak periode Islam setelah Khawarij dan siapa tadi itu? Murji'ah. Tuh. Namun aljabar sebagai pola pikir atau aliran yang dianut, dipelajari dan dikembangkan, kemudian baru terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, pemimpinnya namanya. Bagaimana doktrin-doktrin ajarannya di aliran Jabariyah ini? Satu, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kehendak, dan tidak mempunyai pilihan. Seleh banget lah ya, seleh banget gitu. Tawakal tingkat tinggi lah ibaratnya. Kemudian yang kedua, doktrin yang kedua, iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati ya. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang keempat, surga dan neraka tidak kekal. Nah ini jadi doktrin-doktrin seperti inilah yang akhirnya memecah belah umat Islam, merasa paling benar, mengkafirkan sesama saudara, sesama muslim, yang rupanya untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan hawa nafsu. Yang dirugikan adalah jamaahnya, warganya, umatnya terpecah belah, di dipanas-panasin. Bukan berarti meragukan kaum salafus soleh zaman dahulu ya, dari sahabat dan tabiin. Tidak, sejak zaman Nabi Mbah Adam alaihissalam pun ini sudah terjadi. Kisah Qabil dan Habil, kepentingan hawa nafsu, tidak mau manut sama ayahnya, iri dengan kakaknya yang lebih cantik gitu ya, istrinya, padahal sesama saudara kandung gitu. Tidak manut, tidak terima dengan keputusan sang pemimpin di sini yaitu ayahnya Adam alaihissalam. Terjadilah pembunuhan pertama kali di dunia kan gitu. Nah, ini memang sifat manusia ini gitu ya. Tapi kita untuk mengetahui ini, mempelajari ilmu pengetahuan tentang ilmu kalam dan akidah ini dalam rangka supaya tidak mudah mentakfiri, mengkafir-kafirkan, merasa paling benar. Tetap kita dalam koridornya nahi mungkar, tetap semuanya dalam misi khalifah, kekhalifahan manusia sebagai makhluk, sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menyebarkan kebaikan. Tuh. Nah, di Jabariyah sendiri ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Yang ekstrim ya memandang bahwa manusia itu tidak mempunyai kehendak, tidak bisa. Manusia itu perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan. Yang moderat, ya memang Tuhan menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia juga mempunyai bagian di dalamnya atau kasab. Manusia tidaklah majbur, dipaksa oleh Tuhan. Jadi yang moderat ini ibaratnya pakai ayat dalilnya yang sesungguhnya Allah menciptakan kalian bersuku-suku untuk saling mengenal gitu, atau Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri gitu ibaratnya ya, Jabariyah yang moderat ini. Kalau yang ekstrim ya kita ini ya makhluk Allah. Pengertian sempit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budunnya itu ya sempit sekali, hanya diukur dari pemikiran manusia ya tidak ada daya dan upaya, betul. Tapi dari satu sisi yang lain, nah, maka ini diperlukan juga kan ilmu yang lain kan untuk memahami Islam. Salah satunya juga adalah ilmu kalam ini atau ilmu-ilmu Al-Quran, jamaknya ulumul Quran kan gitu. Nah itu ya, jadi intinya doktrin pemikiran Jabariyah ini adalah
menganggap bahwasanya manusia ini sebagai hamba Allah tidak mempunyai daya dan upaya. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Jadi tidak begitu memperhatikan ikhtiarnya manusia. Itu. Jadi ya sangat salah, sangat tawakal ya. Ya bagus, bagus, bagus. Tapi kalau terlalu juga akhirnya kan ya nggak baik juga ya. Jadi bagaimana kita ini agar menjadi yang tengah-tengah, tawasud ya, tengah-tengah. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, berdiri di tengah. Itu. Kemudian juga moderat ya. Itu Jabariyah intinya. Kemudian kalau Qadariyah. Qadariyah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadara, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Jadi adapun menurut pengertian terminologi ya, Qadariyah ini suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Tuhan. Kebalikannya Jabariyah. Jadi ada campur tangan manusia sang hamba itu sendiri dalam menghadapi, dalam mengarungi kehidupan ini. Ini pemikiran atau doktrinnya Qadariyah. Ya, pakai ayat dalil yang tadi itu berarti Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya, kan gitu. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Ya, betul. Untuk saat ini bisa dicerna, bisa diterima oleh akal ya. Tapi pada saat dulu, zaman dulu, wah, itu yang Islam baru hadir, mencerahkan, kemudian mengklaim paling benar, sampai akhirnya terpecah, dan dalil dari hadis pun juga sahih itu bahwasanya nanti di akhir sepeninggalanku ini nanti umat Islam akan terpecah menjadi 70, berapa itu hadisnya, 73 golongan gitu ya. Nah, kalau secara hitungan logika manusia ya lebih seluruh dunia ini menjadi golongan. Apakah aliran itu dianggap golongan? Apakah organisasi Islam itu dianggap golongan? Apakah berbeda pemahaman teologi itu juga dianggap golongan? Ya kan wallahu a'lam kan. Tapi dalilnya kan seperti itu. Jadi secara jelas awal kemunculan aliran Qadariyah ini belum diketahui, tapi ada beberapa sumber menjelaskan bahwa kemunculan aliran Qadariyah dipelopori oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Ghailan Ad-Damashqi Damaskus. Tuh, nah ini Qadariyah ini berkebalikannya Jabariyah. Jabariyah terlalu tawakal, terlalu saleh, terlalu bahasanya semua kehidupan ini diatur dan kita tidak bisa apa-apa, semua kehendak Allah. Tapi Qadariyah ini ya kita manusia punya campur tangan untuk menentukan kepentingan untuk kehidupan kita sendiri ini gitu. Doktrinnya kalau Qadariyah ini apa? Manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri pula melakukan atau menjauhi perbuatan atau kemampuan dan dayanya sendiri. Segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Kemudian kenapa kok bisa pecah seperti ini? Ya kadang juga pemahamannya kebablasan. Misalnya Jabariyah itu, ya saya ini tidak sholat, tidak mandi, tidak bersuci, ya karena kehendak Allah. Saya ini selaku manusia tidak bisa apa-apa. Saya bisanya hanya mengikuti apa kehendak Allah. Nah akhirnya tidak bisa dibedakan kan. Mana itu kehendak benar-benar yang ucapan lisannya atau yang perlakuannya itu kehendak Allah, mana itu yang mengikuti hawa nafsu. Nah, manusia istimewanya kan di situ dengan makhluk ciptaan yang lain. Bisa mempunyai pilihan, beda dengan malaikat yang dia diciptakan hanya untuk ibadah, semanut sama Gusti Allah. Tidak punya rasa lapar, tidak punya rasa marah, tidak punya hawa nafsu. Yes, pokoknya beribadah terus sama Allah. Makanya sampai ayatnya itu kan malaikat setengahnya protes lah gitu ya. Kenapa jenengan ya Allah Gusti mau menciptakan manusia yang sebenarnya ya merusak bumi gitu. Sudah tahu malaikat. Dijawab oleh Allah, aku lebih mengetahui daripada kamu. Tuh. Itu Al-Quran itu masih universal. Kita memahaminya ya perlu berbagai macam disiplin ilmu, pemahaman, tidak boleh letterlock, tidak boleh dengan terjemahnya saja, ada
ilmu-ilmu untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ilmu tajwidnya, asbabun nuzulnya, apalagi makiyah madaniyah, nasih mansuh, dan lain sebagainya. Tuh. Jadi kalau Qadariyah tidak setuju dengan Jabariyah itu ya itu gitu ya. Jadi manusia itu ya kalau yang jelek-jelek itu kehendak manusianya bukan kehendak Allah. Kalau Jabariyah ngambil enaknya aja. Saya ini tidak ingin bekerja, tidak ingin ngopaini anak istri ya karena kehendak Allah. Ya beginilah saya, repot. Ada barang jatuh nemu misalnya, padahal ada yang kehilangan. Oh ini saya nemu barang ini, cincin 10 gram. Wah ini punya Allah ini, berarti punya saya ini, punya kita semua gitu ya. Ya kan tidak bisa seperti itu juga. Maka Qadariyah menolak cara berpikir seperti itu. Nah, kemudian tokoh sektenya ajaran Ma'bad Al-Jauhani, perbuatan manusia diciptakan atas kehendak sendiri, oleh karena itulah bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ajaran Ghailan Al-Damashqi, manusia menentukan perbuatannya dengan kemauannya dan mampu berbuat baik dan buruk tanpa campur tangan Tuhan. Iman ialah mengetahui dan mengakui Allah dan Rasulnya, sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Di iman itu mengetahui dan mengakui Allah dan Rasul, sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Nih, menurut doktrin Qadariyah, Al-Quran itu makhluk. Bahaya. Jadi ya ini yang harus kita ketahui. Iman adalah hak semua orang, bukan dominasi Quraisy asal cakap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Iman ini hak semua orang, lebih fleksibel ya kalau Qadariyah ini daripada Jabariyah ya. Tuh teman-teman semua yang kita bahas kali ini tentang Jabariyah dan Qadariyah, silakan. Ada yang belum dipahami didiskusikan di Google Classroom di kolom komentar. Jadi bagi yang aktif berarti dia memperhatikan penjelasan video saya, yang belum dipahami ditanyakan, yang sudah paham, yang tidak setuju silakan dinyatakan. Kita diskusi lah, itu berarti menunjukkan bahwasanya teman-teman paham dan itu akan menjadikan poin ujian tengah semester dapat penilaian dari situ saya ambil. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.